Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tasya. Nah, pada kali ini saya akan membuat konseling gizi kembali. Nah, bagi yang ingin bertanya ataupun men-sharing mengenai permasalahan gizi, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, terima kasih sudah ada yang bertanya kepada saya. Saya akan mencoba menjawab dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nah, baik Ibu, untuk permasalahan kali ini yaitu tentang manajemen berat badannya Ibu. Nah, suami Ibu ya ternyata. Nah, pada suami Ibu itu dari hasil data antropometri itu mengalami kelebihan berat badannya Ibu. Nah, dari hasil data antropometri itu terdiri dari berat badan dan tinggi badan. Nah, berat badan suami ibu yaitu 90 kg dan tinggi badan suami ibu yaitu 175 cm. Nah, dari data antropometri tersebut kita bisa melihat apakah suami ibu mengalami obesitas ataupun overweight. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan mengetahui IMT-nya. Nah, apa sih IMT? IMT itu indeks massa tubuh. Nah, dari hasil indeks massa tubuh suami ibu itu sebesar 29,39 kg per meter kuadrat. Yang artinya itu termasuk obesitas tingkat 1 menurut WHO tahun 2000. Nah, gimana sih cara kita mengetahuinya? Kita bisa menghitung di rumah secara masing-masing loh. Nah, caranya itu mudah dengan cara IMT sama dengan berat badan dengan satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat yaitu dengan satuan meter. Nah, dari hasil tersebut kita bisa menemukan apakah kita termasuk kategori normal, obesitas, ataupun overweight dan kurang. Nah, untuk batas ambang normal yaitu 18,5 sampai dengan 22,9 kg per meter kuadrat. Nah, untuk suami ibu tidak hanya ingin menurunkan berat badan saja ya. Nah, ingin menurunkan berat badan tetapi ingin meningkatkan massa otot. Nah, itu ada tipsnya loh Bu. Nah, tipsnya itu yang pertama, kita harus asupan yang kita konsumsi harus setara dengan yang kita keluarkan, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik apa sih yang kita dapat lakukan? Nah, aktivitas fisiknya itu bisa dilakukan dengan cara olahraga yang kayak sit up, push up, bisa bersepeda santai, bisa berenang. Nah, itu dengan intensitas 30 sampai 60 menit. Itu berapa kali sih seminggu? Yaitu antara 3 sampai 5 kali. Nah, untuk perihal tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga agar kita tidak merasa kayak ini tuh sangat berat kita jalaninya gitu. Kita bisa fun-fun aja gitu. Nah, selanjutnya kita bisa konsumsi karbohidrat kompleks Ibu. Nah, kenapa sih harus karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu merupakan karbohidrat yang dicernanya itu lebih lama Ibu, sehingga kita merasakan kenyang lebih lama. Nah, contohnya itu bisa mengkonsumsi nasi, jagung, oatmeal, dan lain-lain. Nah, tidak hanya karbohidrat kompleks Ibu, kita juga bisa mengkonsumsi protein karena protein itu merupakan dapat meningkatkan massa otot sama seperti tujuan yang suami Ibu inginkan. Nah, itu protein tanpa lemak. Nah, protein tanpa lemak itu bisa terdiri dari telur, bisa daging tanpa lemak, bisa ikan, dan lain-lain. Nah, tidak hanya karbohidrat kompleks dan protein, kita bisa mengkonsumsi mikronutrien yang lainnya seperti kalsium. Nah, yang bisa kita dapatkan dari susu. Nah, yang kita ketahui kalau kalsium itu bisa memperkuat massa jaringan tulang. Nah, dari hal itu kita kan bisa meningkatkan massa otot. Nah, itu bisa dikonsumsi dari susu. Nah,
Untuk mempercepat proses penyerapan dari kalsium, kita bisa dibantu oleh dari vitamin D. Nah, vitamin D kita bisa dapatkan dari yang murah-murah, yaitu sinar matahari. Nah, itu dapat mempercepat proses penyerapan dari kalsium itu tersendiri. Nah, kemudian ada pun contoh menu makanan yang bisa Ibu terapkan di rumah, yaitu menu makan malam, yaitu terdiri dari nasi, sup yang isinya dari ada kembang kol, wortel, telur, atau bisa diganti dengan ayam, terus jagung gitu. Terus ditambah dengan pepes tahu dan susu skim dan buah pisang. Nah, itu dia solusi-solusi yang bisa saya berikan kepada suami Ibu. Nah, jika ada ingin bertanya kembali, bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nah, itu saja Bu yang bisa saya berikan. Nah, pada sesi konseling gizi hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Nanti saya akan buka kembali di pekan depan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.